Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivi Alidia Yahya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mari kita simak materi berikut ini. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi-organisasi di negara Asia Tenggara. Nah, apa saja sih negara-negara yang termasuk negara ASEAN? Negara yang termasuk ASEAN meliputi negara Indonesia, negara Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, dan yang terakhir yaitu Myanmar. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 bertepatan di Bangkok. Yang semula hanya 5 anggota negara, nah setelah dideklarasikan ini pada tahun 1997 ASEAN memiliki 10 anggota negara. Letak astronomis ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis negara ASEAN yaitu terletak di antara dua benua. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Kondisi geografis bervariasi yaitu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagian besar wilayah Indonesia yaitu dipenuhi dengan perairan berupa selat, laut, dan juga samudra. Wilayah daratan di Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau kecil. Pulau besar meliputi Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan juga Sulawesi. Kemudian Brunei Darussalam. Ibu kota negara ini adalah kota Bandar Seri Begawan yang merupakan anggota Persemakmuran Inggris. Sistem pemerintahannya kerajaan yang berlandaskan ajaran Islam. Secara resmi Brunei merdeka dan berdaulat penuh pada tanggal 1 Januari 1984. Filipina. Nama negara Filipina ini awal mula diberikan oleh Raja Spanyol yang bernama Philip II. Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah dari pulaunya melebihi 7.100 buah. Pulau-pulau besar yang terdapat di Filipina yaitu meliputi Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Nah, di Filipina ini ditemukan pertama kali pada tahun 1921 seorang pelaut bernama Magalhaens. Negara Kamboja. Kamboja atau Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953. Negara ini merupakan negara bekas jajahan Prancis. Nah, negara Kamboja ini berbentuk kerajaan monarki konstitusional. Kepala negaranya seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin seorang perdana menteri. Ibu kota dari negara ini yaitu Phnom Penh. Laos. Awal mula negara Laos ini bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan, namun kemudian berganti menjadi republik. Laos merdeka pada tanggal 19 Juli 1949. Ibu kota negara ini yaitu Vientiane. Negara Malaysia, ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Kepala pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Negara Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957.
Negara Myanmar. Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Myanmar berbentuk republik kepala negara dipimpin seorang presiden dan perdana menteri. Sebagai kepala pemerintahannya, Myanmar merupakan nama baru dari yang sebelumnya bernama Negara Burma yang diresmikan dan ditetapkan sejak tanggal 12 Juni 1989. Negara Singapura. Pemerintahan negara Singapura berbentuk republik, namun roda pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Singapura merupakan negara kecil yang terletak di ujung paling selatan semenanjung Malaka. Walaupun negara kecil di kawasan Asia Tenggara ini termasuk paling maju industrinya dibanding negara lain, dengan demikian letak perekonomian negeri Singa ini sangat kuat dan merupakan negara terkaya di ASEAN. Di negara ini, hewan gajah dianggap keramat oleh penduduknya, sehingga negara ini dikenal juga dengan sebutan negara gajah putih. Thailand artinya negeri yang merdeka atau negara yang tidak pernah dijajah. Namun, nama resminya adalah Pratetai. Dahulu orang Eropa menyebut dengan negara Siam. Kemudian negara Vietnam. Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN pada tanggal 28 Juli setelah dideklarasikan ASEAN tersebut. Vietnam berbentuk republik sosialis dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Ibu kota dari negara ini yaitu Hanoi. Bentuk kerjasama dalam negara ASEAN ini sangat berkembang karena dengan dimunculkan yaitu berbagai kebutuhan dari setiap negara-negara yang termasuk dalam organisasi ASEAN. Banyak sekali tuntutan yang harus dijalankan dalam berbagai bidang hal yang akan menjadikan permasalahan di dalam organisasi tersebut. Akibat dari keinginan masing-masing yang mempertahankan bagaimana pendapatnya demi untuk mewujudkan kepentingan nasionalisasi organisasi internasional. Nah, guna menghadapi, mengatasi maupun meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan, dibentuklah suatu kerjasama interaksi antar negara dalam berbagai bidang antar negara-negara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menstabilitas keamanan dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama dalam Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN, terutama di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama terus dilakukan dari berbagai negara-negara ASEAN guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan juga meningkatkan daya saing internasional. Peran Indonesia dalam ASEAN ini sangat besar, yaitu pada masa Orde Baru.
Indonesia dianggap sebagai pimpinan ASEAN dalam segala bentuk kebijakan ekonomi yang selalu melihat sikap Indonesia terlebih dahulu. Nah, Indonesia juga berhasil menggalang bantuan dalam menyelesaikan masalah perang saudara di Kamboja sebagai akibat perang dari Vietnam. Atas inisiatif dari Indonesia diselenggarakan suatu konferensi di Jakarta pada tanggal 15 sampai 17 Mei 1970 yang dihadiri oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, dan juga Selandia Baru. Indonesia menyadari bahwa organisasi ASEAN tidak akan mencapai pada tujuannya jika tidak ada keamanan maupun stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu, Indonesia berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada kawasan Asia Tenggara tersebut. Perubahan dan interaksi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan meliputi faktor iklim, faktor geologi maupun faktor ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, seperti teknologi transportasi di darat maupun di laut, dan juga dalam aspek komunikasi di lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, pengaruh konversi lahan, pertanian ke industri, dan permukiman terhadap perubahan ruang, interaksi antar ruang, seperti penggunaan lahan pertanian menjadi lahan industri, kemudian penggunaan lahan pertanian menjadi lahan permukiman.